Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rijal Dipasa Nasution. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang Al-Quran sebagai mukjizat dan wahyu. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar dari segala mukjizat yang pernah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh nabi dan rasulnya. Karena Al-Quran bukan saja untuk mematahkan segala bantahan dan argumen kaum musyrikin kepada kebenaran wahyu yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran dikatakan sebagai mukjizat juga karena Al-Quran terpelihara keasliannya hingga hari kiamat nanti. Karena Al-Quran adalah pelengkap kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran mencakup berbagai aspek kehidupan yang menjadikan pedoman hidup bagi manusia. Salah satu mukjizat Al-Quran adalah terpenuhinya setiap janji-janji dan ancaman yang diberitakan Al-Quran. Ilmu pengetahuan yang di bawahnya mencakup ilmu pengetahuan syariah dan ilmu pengetahuan alam, memberikan pengaruh yang mendalam dan besar pada para pengikutnya dan musuh-musuhnya. Dan terakhir, susunan kalimat dan gaya bahasanya terpelihara dari paradoksi. Al-Quran sebagai wahyu. Wahyu menurut agama adalah pemberitahuan Tuhan kepada nabinya tentang hukum-hukum Tuhan, berita-berita dan cerita-cerita tentang cara yang samar tetap kepada nabi dan rasul yang bersangkutan, bahwa yang diterimanya dari Allah sendiri. Sesuai dengan ayat 31 surah Al-Surah. Salah satu artinya adalah Nabi dapat melihat kehadiran malaikat Jibril alaihissalam. Nabi tidak melihat kehadiran malaikat Jibril alaihissalam ketika menerima wahyu, tetapi beliau mendengar suara seperti suara lebah atau gemerincing bel. Perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi. Menurut At-Tibi, Al-Quran adalah yang diturunkan oleh malaikat Jibril dan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun hadis qudsi, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah untuk disampaikan dengan jalan atau mimpi. Kemudian Nabi memberitakan kepada umatnya dengan bahasa sendiri. Sedangkan hadis-hadis yang lain tidak disandarkan, tidak diriwayatkan dari Allah. Sekian dari penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.